Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Rabu 11 November 2020. Judul renungan, Obat Penawar Dendam. Diambil dari Nats Kisah Para Rasul 9 ayat 13-19a. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, 'Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Hati merupakan organ vital yang berfungsi menawar dan menetralisir racun, mengatur komposisi darah yang mengandung lemak, gula, protein, dan zat-zat lainnya. Hati juga membuat empedu, sebuah zat yang membantu pencernaan lemak di dalam tubuh. Ini menunjukkan bahwa hati memiliki peranan yang teramat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, kita semua dianjurkan untuk selalu menjaga dan merawat hati supaya tetap sehat. Berkenaan dengan soal hati ini, firman Tuhan juga tak henti-hentinya menasehati dan memperingatkan kita untuk selalu menjaganya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati dapat timbul berbagai masalah dalam kehidupan ini. Timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perjinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Bila hati bermasalah, muncullah banyak racun hati, yaitu sakit hati, panas hati, pahit hati, patah hati, hati yang terluka, dan sebagainya. Ananias adalah seorang Yahudi yang selalu menjaga hatinya bersih di hadapan Tuhan. Meskipun bukan rasul dan hanya seorang Yahudi biasa, dia dikenal sebagai orang yang taat dan saleh dan dikenal baik oleh lingkungan sekitar. Ananias dalam bahasa Ibrani bernama Hanaya, yang artinya Allah telah mengampuni. Dalam Alkitab, Ananias dicatat dengan sebutan seorang murid Tuhan. Penyebutan Ananias sebagai murid Tuhan karena ketaatannya kepada Taurat dan kesetiaannya kepada Tuhan. Sebelum bertemu Saulus, Ananias mendapat karunia penglihatan dari Tuhan agar Ananias menyatakan kehendak Tuhan. Tentunya ada banyak alasan yang dapat membuat Ananias menolak perintah Tuhan untuk menyadarkan Saulus.
karena kejahatannya yang sudah dilakukan terhadap orang-orang kudus di Yerusalem. Ananias juga mengetahui bahwa Saulus mendapat kuasa penuh dari para imam kepala yang datang ke Damsyik untuk menangkap orang-orang yang memanggil nama Yesus, termasuk dirinya sendiri. Ananias tidak menolak perintah Tuhan. Mengapa? Karena Ananias tidak membiarkan racun hati berupa sakit hati, kekecewaan, kepahitan, ketakutan, khawatir, dan dendam menguasai dirinya. Ananias mau taat dan tunduk kepada perintah dan kehendak Tuhan, walaupun tidak menjaminkan keselamatan bagi Ananias ketika nanti bertemu dengan Saulus. Tetapi Tuhan menjamin bahwa orang yang akan ia temui adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memberitakan Yesus dan yang akan mengalami penderitaan karena namanya. Dalam kedaulatannya, Ananias yang hanya orang biasa, bukan nabi, bukan rasul, tetapi dia adalah bagian dari murid Tuhan. Orang kudus diberikan tanggung jawab oleh Tuhan mengurapi seseorang yang akan menjadi penginjil ternama, bukan hanya menumpangkan tangan kepada Saulus, tetapi dengan kuasa Tuhan, ia mengurapi Saulus dengan Roh Kudus. Tuhan menolong kita untuk senantiasa memiliki penawar racun hati. Pertama, kita memiliki belas kasihan. Kita memiliki belas kasih kepada siapapun yang telah melakukan tindakan yang menyakiti kita. Kedua, kita memilih untuk mengampuni dan taat pada misi kerajaan Allah. Ketiga, kita bersedia dipakai Tuhan untuk menggenapkan rencananya dengan kerendahan hati. Melalui pengampunannya yang kita berikan kepada orang yang menyakiti kita, kita sedang membawa kasih Allah digenapkan dalam diri orang tersebut. Keempat, kita selalu menjaga hati kita bersih dan kudus di hadapan Tuhan. Kelima, kita fokus pada kerajaan Allah yang dimuliakan, bukan pada diri sendiri, termasuk kenyamanan, ketenangan, dan keuntungan. Inilah obat penawar yang harus kita miliki untuk membebaskan diri kita dari racun hati. Kesediaan untuk tunduk dan sehati dengan rencana Tuhan memampukan kita untuk mengampuni dan mengasihi orang yang jahat kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita.